Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya. Pertemuan ke-14. Berarti masih ada minggu depan. Ini udah pada hadir semua kan ya? Verina ada, Azahra, Dia, Desinta, Ariana, Dedi. Oke. Oh ya, kemarin tugas yang ke-13 ada yang belum mengumpulkan si Dia. Kenapa Dia? Dia sudah ngumpulin kok, Bu. Di e-learning-nya juga udah ini. Tapi nggak masuk. Apa saya kirim ulang ke Ibu aja kali ya lewat WA? Oh, Gimana, enggak. Saya bentar. Saya itu apa? Saya ubah dulu tanggalnya bentar. Nggak masuk dia, makanya. Tapi kalau kuisnya masuk, cuma tugasnya belum. Tolong submit hari ini sampai jam 12 malam ya. Kalau bisa sekarang aja submit di e-learning-nya. Nanti kalau nggak masuk di e-learning, ya nggak bisa ini. Nilainya nggak masuk. Oke, Dia. Udah saya itu ya, ganti. Tolong di-upload sekarang ya. Baik, Bu. Oke, sebelum mulai materi hari ini lumayan. Kita kuisis dulu. Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, silahkan bertanya. Jangan lupa absen. Ya, absen sampai jam 12 siang. Terus isi forum diskusinya. Oke, sekarang kita kuisis dulu nih. Seperti biasa. Kodenya 179443. Oke. Ibu, maaf Bu, kuisis saya error. Desinta ya? Iya Bu. Oh iya. Ya udah nggak apa-apa. Errornya kenapa emang? Nggak tahu Emailnya? nggak bisa enter code gitu loh Bu. Saya udah Ya, pencet berapa kali nggak bisa Bu. ya udah nggak apa-apa. Berarti tinggal tunggu Dedi. Dedi bisa nggak Dedi? Sudah masuk, Bu. Oh ini Rizka. Iya, Bu. Rizka tuh siapa? Ada deh. Ada deh. Teman apa teman? Oke, kita mulai aja nggak apa-apa. Desinta nggak bisa ikut. Mana ya? Mulai.
Oke. Selamat untuk Verina. Verina selalu pertama, Ariana, Azahra, Dedi, dan Lia. Sepertinya banyak yang belum baca materi pertemuan ke-14 ya. Oke, kita langsung ke materi aja ya. Materi hari ini tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan mencatat. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita harus dapat memahami dan menjelaskan konsep perubahan pencatatan akuntansi, kemudian memahami analisis kesalahan dari pencatatan akuntansi, serta menganalisis kasus dari segi perubahan pencatatan akuntansi, analisis kesalahan dari pencatatan akuntansi, dan memberikan solusi pencatatan akuntansi yang benar sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini teorinya saya minta tolong dibacakan, nanti saya yang menjelaskan terkait apa soal-soalnya. Ya, jadi ini ada kurang lebih ada 14, jadi berarti 66 ya. Oke, yang pertama Desinta dulu deh. Desinta tadi udah nggak ngikut kuisis. Baik, Bu. Saya baca ya, Bu. Iya. Perubahan akuntansi. 3 jenis perubahan akuntansi adalah pertama, perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Contoh adalah perubahan metode penilaian persediaan dari metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out menjadi metode biaya rata-rata atau average cost method. Kedua, perubahan estimasi akuntansi di mana perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contoh adalah perubahan estimasi umur manfaat aset yang dapat disusutkan. Ketiga, perubahan entitas pelaporan, di mana perubahan dari pelaporan sebagai satu jenis entitas ke jenis entitas lainnya. Contoh adalah perubahan anak perusahaan spesifik dalam satu kelompok perusahaan yang menggunakan laporan keuangan konsolidasi. 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan prinsip akuntansi adalah pertama, pelaporan perubahan pada periode saat ini, di mana pengaruh kumulatif dari penggunaan metode baru terhadap laporan keuangan pada periode saat ini dilaporkan sebagai pos luar biasa. Pengaruh kumulatif adalah perbedaan laba tahun sebelumnya antara metode baru dan metode lama. Penyesuaian ini dilaporkan hanya dalam laporan laba atau rugi tahun saat ini. Perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahun sebelumnya. Kedua, pelaporan perubahan secara retrospektif, di mana
Penyesuaian retrospektif atas laporan keuangan menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru diterapkan. Perusahaan menyajikan pengaruh kumulatif dari perubahan sebagai penyesuaian atas laba ditahan di tahun awal yang disajikan dalam laporannya. 3. Pelaporan perubahan secara prospektif di masa depan, di mana pada pendekatan ini, hasil yang telah dilaporkan sebelumnya tidak diubah. Saldo awal tidak disesuaikan karena manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang dapat diterima, maka laporan tersebut telah selesai. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board mensyaratkan agar perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif, karena pendekatan ini menyediakan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan dibandingkan pendekatan pengaruh kumulatif. Dan pendekatan prospektif, perubahan laporan terdahulu sesuai prinsip baru menghasilkan konsistensi yang tertinggi di antara periode akuntansi. Para pengguna tepat membandingkan kesimpulan laporan keuangan antar periode. Perubahan estimasi akuntansi. Penyusunan laporan keuangan membutuhkan estimasi dampak dari kondisi dan peristiwa di masa depan. Berikut contoh akun yang membutuhkan estimasi adalah: pertama, piutang tidak tertagih, kemudian keusangan persediaan, umur manfaat dan nilai sisa aset tetap, periode yang menerima manfaat dari biaya yang ditangguhkan, kewajiban untuk biaya garansi dan kewajiban untuk pajak penghasilan, cadangan mineral yang dapat dipulihkan kembali, dan yang terakhir, perubahan metode penyusutan. Perubahan akuntansi yang terjadi pada laporan keuangan yang sebenarnya adalah laporan dari entitas yang berbeda harus dilaporkan dengan menyatakan kembali laporan keuangan yang disajikan selama periode sebelumnya, berguna menunjukkan informasi keuangan bagi entitas pelaporan yang baru selama seluruh periode. Contoh perubahan dalam entitas pelaporan adalah: 1. Menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan perusahaan individual. Kedua, mengubah anak perusahaan tertentu yang terdiri dari kelompok perusahaan yang laporan keuangan konsolidasi disajikan. Ketiga, mengubah perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan gabungan. Dan keempat, perubahan metode akuntansi biaya, ekuitas, dan konsolidasi untuk anak perusahaan dan investasi. Berikut ini contoh dari kesalahan akuntansi adalah: pertama, perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dasar pemikiran dari hal ini adalah bahwa periode sebelumnya telah disajikan secara tidak benar, karena penerapan prinsip akuntansi yang tidak benar. Contoh adalah perubahan dari akuntansi dasar kas atau pajak penghasilan ke dasar akrual. Kedua, kesalahan matematis yang diakibatkan oleh penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya. Contoh adalah penjumlahan kartu perhitungan persediaan yang salah dalam menentukan nilai persediaan. Ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena estimasi itu tidak dibuat dengan jujur. Contoh adalah penggunaan tarif penyusutan yang secara jelas tidak realistis. 4. Kelalaian, seperti kegagalan untuk mengakrualkan atau menangguhkan beban dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Kelima, penggunaan fakta yang tidak benar, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung dasar penyusutan untuk pendekatan garis lurus. Keenam, klasifikasi biaya yang tidak tepat sebagai beban dan tidak sebagai aset. Berikut ini kategori utama kesalahan akuntansi yang menyebabkan pelaporan ulang adalah: pertama, pengakuan biaya, di mana jenis pelaporan ulang adalah mencatat biaya pada periode atau dalam nilai yang tidak tepat. Kemudian pengakuan pendapatan, di mana perhitungan tidak tepat atas pendapatan. Kategori ini mencakup pengakuan tidak tepat atas pendapatan, pengakuan atas pendapatan yang diragukan, dan sejumlah kesalahan lain yang menyebabkan kesalahan pelaporan atas pendapatan. Kemudian misklasifikasi. Misklasifikasi pos akuntansi yang signifikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba atau rugi, dan laporan arus kas. Mencakup laporan ulang akibat misklasifikasi akun jangka pendek atau akun jangka panjang atau akun yang berpengaruh terhadap arus kas operasional. Ekuitas lainnya, di mana perhitungan tidak tepat atas laba per saham, saham terbatas, waran, dan instrumen ekuitas lainnya. Cadangan atau kontingensi, di mana kesalahan mencakup piutang usaha yang tidak tertagih, cadangan persediaan, penyisihan untuk pajak penghasilan, dan kontingensi rugi. Aset berusia panjang, di mana penurunan nilai aset tetap atau properti, pabrik, peralatan, aset tidak berwujud, goodwill, dan aset lainnya.
Oke, terima kasih banyak, Desinta. Anytime, Bu. Oke, selanjutnya tadi yang paling bawah siapa? Dia. Ya, dia nih, tolong dilanjutkan. Baik, Bu. Selanjutnya, kategori akuntansi dan perpajakan. Jenis pelaporan ulangnya, kesalahan yang mencakup koreksi atas provisi pajak, penanganan tidak tepat atas kewajiban pajak, dan pos lain yang berhubungan dengan pajak. Kemudian ada ekuitas dan laba komprehensif lainnya. Perhitungan tidak tepat atas transaksi ekuitas yang berhubungan dengan laba komprehensif seperti pos mata uang asing, penyesuaian kewajiban minimum atas pensiun, keuntungan, dan kerugian yang tidak diakui atas investasi tertentu dalam utang. Sekuritas ekuitas dan sekuritas derivatif. Kemudian ada persediaan. Penilaian biaya persediaan, isu kuantitas, dan biaya penyesuaian penjualan. Selanjutnya ada ekuitas dan opsi saham. Perhitungan tidak tepat atas opsi saham pegawai. Lainnya, seluruh pelaporan ulang yang tidak tercakup dalam kategori tersebut seperti yang berhubungan perhitungan tidak tepat atas ekuisisi atau merger. Ikhtisar perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan, yaitu perubahan prinsip akuntansi menggunakan pendekatan retrospektif dengan cara adalah yang pertama, menyatakan kembali laporan keuangan dari seluruh periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua, menggunakan dalam tahun terjadinya perubahan pengaruh terhadap laba bersih dan laba per saham dari seluruh periode sebelumnya yang disajikan. Yang ketiga, melaporkan penyesuaian atas saldo awal laba ditahan dalam laporan laba ditahan. Jika penentuan efek periode historis tidak praktis, dengan menggunakan perubahan kependekatan metode masuk pertama keluar pertama, yaitu first in first out atau FIFO method. Adalah yang pertama, tidak menyatakan kembali laba tahun sebelumnya. Yang kedua, menggunakan persediaan awal dalam tahun metode baru mulai digunakan sebagai tahun dasar persediaan untuk seluruh perhitungan metode masuk pertama keluar pertama, yaitu first in first out atau FIFO method. Berikutnya, yang ketiga, mengungkapkan pengaruh dari perubahan pada tahun saat ini dan alasan untuk mengabaikan perhitungan pengaruh kumulatif dan jumlah laba dari tahun sebelumnya. Terus ada perubahan estimasi akuntansi menggunakan pendekatan periode saat ini dan prospektif dengan cara adalah yang pertama, melaporkan laporan keuangan periode saat ini dan masa depan atas dasar baru. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya seperti dilaporkan sebelumnya. Yang ketiga, tidak melaksanakan penyesuaian atas saldo awal periode saat ini untuk tujuan tertentu dan tidak melaksanakan penyajian laba sebelumnya. Kemudian perubahan dalam entitas pelaporan menggunakan pendekatan retroaktif dengan cara adalah yang pertama, menyatakan kembali laporan keuangan untuk seluruh periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua, mengungkapkan dalam tahun terjadinya perubahan pengaruh terhadap data laba bersih dan laba per saham untuk seluruh periode sebelumnya yang disajikan. Kemudian ada perubahan karena kesalahan, menggunakan pendekatan proaktif dengan cara yang pertama, memperbaiki seluruh laporan keuangan periode sebelumnya yang disajikan. Yang kedua, menyatakan kembali saldo awal laba ditahan untuk periode pertama yang disajikan apabila pengaruh kesalahan terjadi dalam periode sebelumnya. Kemudian ada motivasi untuk mengubah metode akuntansi. Motivasi untuk mengubah metode akuntansi yang pertama ada biaya politik. Semakin besar perusahaan dan memiliki bersifat politis, maka semakin besar para politisi dan pembuat peraturan memberikan perhatian kepada perusahaan tersebut.
Oleh sebab itu, perusahaan yang memiliki bersifat politis berupaya untuk melaporkan angka laba yang rendah, berguna menghindari pemeriksaan dari pembuat peraturan. Yang kedua ada struktur modal. Sejumlah studi telah mengindikasikan bahwa struktur modal perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi. Contohnya adalah perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi berdasarkan pada perjanjian utang adalah perusahaan memiliki perjanjian utang yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dapat membayar dividen jika laba ditahan berada di bawah tingkat tertentu. Sebagai akibatnya, perusahaan jenis ini cenderung memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba bersih. Yang ketiga ada pembayaran bonus. Jika pembayaran bonus dilaksanakan kepada manajemen berhubungan dengan laba, maka dapat dikategorikan bahwa manajemen memilih metode akuntansi yang memaksimalkan pembayaran bonus manajemen. Yang keempat ada mengelola laba sesuai kepentingan manajemen. Kenaikan laba yang substansial dapat memberikan perhatian dari para politisi, pembuat peraturan, dan pesaing. Selain itu, kenaikan laba yang tinggi juga dapat menciptakan masalah bagi manajemen karena hasil yang sama sulit dicapai pada tahun berikutnya. Rencana kompensasi eksekutif menggunakan angka yang tinggi ini sebagai dasar, dan hal ini mempersulit manajemen dalam memperoleh bonus pada tahun berikutnya. Sebaliknya, penurunan laba yang tinggi dikategorikan sebagai tanda bahwa perusahaan sedang berada dalam kesulitan keuangan. Selain itu, penurunan laba yang tinggi dapat menimbulkan pertanyaan bagi pemegang saham, pemberi pinjaman, dan pihak berkepentingan lainnya mengenai kompetensi manajemen. Jadi, perusahaan memiliki insentif untuk mengelola laba atau memperlancar laba. Oke, terima kasih banyak Dia. Sama-sama, Ibu. Oke, selanjutnya 3 slide Dedi ya. Dedi tolong dibacakan. Kesalahan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi atau laba atau rugi. Terhadap 2 jenis kesalahan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba atau rugi. 1. Kesalahan yang menyeimbangkan atau counterbalancing errors adalah kesalahan yang dikoreksi selama 2 periode akuntansi. Contohnya adalah kegagalan untuk mencatat gaji aktual diasumsikan sebagai kesalahan yang saling menyeimbangkan karena setelah periode 2 tahun maka kesalahan tidak ada. Dengan keterangan lain, kegagalan untuk mencatat gaji aktual dalam periode sebelumnya menunjukkan 1. Laba untuk periode pertama dinyatakan tinggi. 2. Utang gaji aktual dinyatakan rendah. Dan 3. Beban gaji dinyatakan rendah. Pada periode berikutnya, laba rugi dinyatakan rendah. Utang gaji aktual dinyatakan rendah dan beban gaji dinyatakan tinggi. 2. Kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan atau uncounterbalancing error adalah kesalahan yang tidak dikoreksi dalam periode berikutnya. Contoh adalah perusahaan yang tidak mengkapasitasi mesin yang memiliki umur manfaat 5 tahun. Jika langsung dibebankan aset mesin ini, maka beban dinyatakan tinggi dalam periode pertama, tetapi dinyatakan rendah pada 4 periode berikutnya. Pada akhir periode kedua, dampak kesalahan itu sepenuhnya dikoreksi. Laba bersih dinyatakan secara agregat pada akhir tahun kelima, karena aset mesin telah disusutkan sepenuhnya. Jadi kesalahan yang saling tidak menyeimbangkan adalah kesalahan yang membutuhkan lebih dari 2 periode untuk mengkoreksinya. Cara menentukan kesalahan dengan mengetahui pembukuan telah tutup atau pembukuan belum ditutup selama periode akuntansi. 1. Jika pembukuan ditutup adalah
A. Jika kesalahan tetap saling seimbang, maka tidak ada jurnal yang dibutuhkan. B. Jika kesalahan belum saling diseimbangkan, maka dibutuhkan jurnal untuk menyelesaikan penyajian saldo laba ditahan. 2. Jika pembukuan belum ditutup adalah A. Jika kesalahan saling diseimbangkan dan perusahaan telah memasuki tahun kedua, maka jurnal yang dibutuhkan untuk mengoreksi pada periode saat ini dan menyesuaikan saldo saat laba tahan. B. Jika kesalahan belum saling diseimbangkan, maka jurnal dibutuhkan untuk menyesuaikan saldo laba tahan dan mengoreksi saldo periode ini. Jika laporan komparatif disajikan, maka pernyataan kembali untuk tujuan komparatif dibutuhkan. Pernyataan kembali ini dibutuhkan meskipun jurnal koreksi tidak dibutuhkan. Oke, terima kasih banyak ya, Dedi. Sama-sama, Bu. Oke, selanjutnya saya langsung ke contoh ya. Di sini contoh kesalahan yang saling menyeimbangkan. Contoh yang pertama, kelalaian dalam mencatat gaji akrual. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2019, PT Astra International tidak melakukan akrual gaji sebesar Rp1.500.000. Maka di tahun berikutnya, pada tahun 2020, untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan asumsi bahwa pembukuan untuk tahun 2020 belum ditutup, yaitu pencatatannya laba ditahan di debit, beban gaji ya bertambah di kredit. Jadi laba ditahan berkurang, beban gaji bertambah sebesar Rp1.500.000. Ya, ini belum ditutup. Dasar pemikiran dari jurnal ini adalah jika gaji akrual tahun 2019 telah dibayarkan pada tahun 2020, maka debit tambahan sebesar Rp1.500.000 dilaksanakan untuk beban gaji tahun 2020. Kemudian, beban gaji tahun 2020 dinyatakan tinggi sebesar Rp1.500.000. Kemudian, karena gaji akrual tahun 2019 tidak dicatat sebagai beban gaji tahun 2020, maka laba bersih tahun 2019 dinyatakan tinggi sebesar Rp1.500.000. Kemudian, karena laba bersih tahun 2019 dinyatakan tinggi sebesar Rp1.500.000, maka akun laba ditahan dinyatakan tinggi sebesar Rp1.500.000 karena laba bersih ditutup ke laba ditahan. Jika pembukuan PT Astra International telah ditutup untuk tahun 2020, maka tidak ada jurnal koreksi yang dibuat karena kesalahannya telah saling diseimbangkan. Ya, jadi kalau belum ditutup ada jurnalnya, tapi kalau sudah ditutup tahun berikutnya, maka ada jurnal koreksi. Maka tidak ada jurnal koreksi. Kemudian contoh yang kedua dari kesalahan yang saling menyeimbangkan, yaitu kelalaian untuk mencatat beban dibayar di muka. Ya. Nah, contohnya pada bulan Januari 2019, PT Astra International membeli polis asuransi berjangka waktu 2 tahun dengan biaya sebesar Rp1.000.000. Beban asuransi telah didebit dan kas telah dikredit. Tidak ada jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir tahun 2019. Maka, jurnal pada tahun 2020 untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan asumsi bahwa pembukuan untuk tahun 2020 belum ditutup. Ya, jadi kalau belum ditutup, maka ada jurnalnya, yaitu beban asuransi bertambah di debit. Oh, tadi yang ini maaf ya, tadi ini kelalaian untuk mencatat gaji akrual itu laba ditahan berkurang di kredit, beban gaji laba ditahan berkurang di debit, beban gaji berkurang di kredit. Ya. Jadi laba ditahan berkurang di debit, beban gaji berkurang di kredit. Ini kalau perusahaannya belum mencatat gaji akrual dan belum tutup buku. Ya, jadi saya ulangin.
jika perusahaan belum melakukan pencatatan gaji akrual dan belum melakukan tutup buku, maka jurnalnya laba ditahan, berkurang di debit, kemudian beban gaji berkurang di kredit, ya. Nah, sekarang kalau yang ini kelalaian mencatat beban dibayar di muka, ya, dengan asumsi sama tahun 2020, ya, ini belum ditutup. Berarti beban asuransi bertambah di debit, kemudian laba ditahan bertambah di kredit. Ya, nah sebesar 1 juta rupiah dibagi 2 tahun jangka waktunya. Hasilnya 500.000 rupiah. Sedangkan jika pembukuan perusahaan telah tutup buku di tahun 2020, maka tidak ada jurnal koreksi yang dibuat karena kesalahannya telah saling diseimbangkan. Jadi kalau sudah tutup buku, tidak ada jurnal koreksi. Ya. Untuk kesalahan yang saling menyeimbangkan. Kemudian contoh yang ketiga, pendapatan diterima di muka yang dinyatakan rendah. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan menerima sebesar 5 juta sebagai pembayaran di muka atas sewa ruang kantor untuk tahun berikutnya. Jurnal yang dibuat pada saat menerima pembayaran sewa adalah mendebit kas, ya. Di awal menerima pembayaran, kas bertambah di debit, kemudian pendapatan sewa bertambah di kredit. Nah, tetapi kesalahannya tidak ada jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir tahun 2019. Maka di tahun berikutnya, tahun 2020, untuk mengkoreksi atau memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi bahwa pembukuan di tahun 2020 belum ditutup. Ya, jadi kalau belum ditutup masih bisa diperbaiki, yaitu laba ditahan, berkurang di debit. Kemudian pendapatan sewa bertambah di kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, jika pembukuan perusahaan telah ditutup untuk tahun 2020, maka tidak ada jurnal koreksi yang dibuat karena kesalahannya telah saling diseimbangkan. Ya, jadi kalau untuk kesalahan yang saling menyeimbangkan, ya, khusus untuk pembukuannya yang sudah ditutup, ya, maka tidak perlu dibuat jurnal koreksi. Kemudian contoh yang keempat, pendapatan akrual yang dinyatakan tinggi. Contohnya, pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan mengakrualkan pendapatan bunga sebesar 8 juta rupiah yang berlaku untuk tahun 2019. Jurnal yang dibuat tanggal 31 Desember 2019 adalah mendebit piutang bunga, ya, piutang bunga bertambah di debit dan mengkredit, ya, pendapatan bunga bertambah di kredit. Ini jurnal awalnya. Nah, jurnal pada tahun 2020 untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan asumsi bahwa pembukuan untuk tahun 2020 belum ditutup. Maka laba ditahan, berkurang di debit, kemudian pendapatan bunga bertambah di kredit, ya, sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan jika pembukuan perusahaan telah ditutup untuk tahun 2020, maka tidak ada jurnal koreksi yang dibuat karena kesalahannya telah saling diseimbangkan. Oke, selanjutnya contoh yang kelima, pembelian yang dinyatakan tinggi. Contohnya akuntan perusahaan mencatat pembelian produk sebesar 10 juta rupiah untuk tahun 2019 adalah bagian dari tahun 2020. Persediaan fisik tahun 2019 telah dinyatakan dengan benar. Perusahaan ini menggunakan metode persediaan periodik. Maka jurnal di tahun 2020 untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan asumsi bahwa pembukuan untuk tahun 2020 belum ditutup, yaitu, ya, pembelian bertambah di debit, laba ditahan bertambah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian jika pembukuan perusahaan telah ditutup untuk tahun 2019, ini kayaknya tahun 2020 ini, ya.
maka tidak ada jurnal koreksi yang dibuat karena kesalahannya telah saling diseimbangkan. Nah, itu tadi contoh kesalahan yang saling menyeimbangkan, ya. Nah, selanjutnya ke kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan. Contohnya yang pertama, kelalaian untuk mencatat penyusutan. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2018, perusahaan membeli mesin sebesar 10 juta rupiah yang memiliki estimasi umur manfaat mesin selama 5 tahun. Akuntan secara tidak benar membebankan mesin ini pada tahun 2018. Tetapi, kesalahan ini baru ditemukan pada tahun 2020. Jika perusahaan menggunakan penyusutan garis lurus atas aset mesin ini, maka jurnal pada tahun 2020 untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan asumsi bahwa pembukuan untuk tahun 2020 belum ditutup, yaitu mesin bertambah di debit 10 juta, beban penyusutan bertambah di debit 2 juta. Beban penyusutan itu berarti dari pembelian mesin ya atau perolehan mesin 10 juta dibagi umur manfaat mesin 5 juta. Jadi beban penyusutannya 2 juta. Kemudian laba ditahan bertambah di kredit sebesar 8 juta, yaitu aset dikurang beban penyusutan, ya, maka dapatnya laba ditahan. Kemudian sisanya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu berarti 10 juta dari pembelian mesin dibagi umur manfaat mesin 5 tahun dikali 2 tahun. 2 tahun itu berarti dari tahun 2018 sampai 2020 ya. Sebesar 4 juta. Berarti balance ya, debit kredit yaitu sebesar 12 juta. Oke. Nah, kemudian ada lagi contoh. Oh, ini oh ya ada lagi. Ya. Kalau ini tadi pembukuan tahun 2020 belum ditutup. Nah, sekarang bagaimana kalau tahun 2020 telah ditutup? Ya, contohnya masih sama. Ya, ini masih terkait dengan kelalaian mencatat penyusutan. Contohnya, pada tanggal 1 Januari 2018, perusahaan membeli mesin sebesar 10 juta rupiah yang memiliki estimasi umur manfaat mesin selama 5 tahun. Akuntan secara tidak benar membebankan mesin ini pada tahun 2018, tetapi kesalahan ini baru ditemukan pada tahun 2020. Nah, jika perusahaan melakukan penyusutan garis lurus atas aset mesin ini, maka jurnal pada tahun 2020 untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan asumsi bahwa pembukuan untuk tahun 2020 telah ditutup, yaitu mesin bertambah di debit 10 juta, laba ditahan bertambah di kredit sebesar 6 juta. 6 juta itu dari sini ya, aset dikurangi penyusutan. Kemudian akumulasi penyusutannya yaitu 10 juta pembelian mesin dibagi umur manfaat 5 tahun dikali ininya pembukuannya ya 2018 sampai 2020 jadi 4 tahun ya. Jadi kalau pembukuan tahun 2020 apabila telah ditutup maka tidak ada ini. Tidak perlu mencatat akun beban penyusutan ya. Di sini tidak ada beban penyusutan. Jadi angkanya lebih kecil ya. Kalau ini kan 12 juta, kalau yang telah ditutup 10 juta. Oke, selanjutnya kesalahan yang tidak saling menyeimbangkan ya, masih sama. Contohnya kelalaian untuk menyesuaikan piutang tidak tertagih. Ya, piutang tidak tertagih. Perusahaan menggunakan metode penghapusan spesifik dalam akuntansi untuk beban piutang tidak tertagih jika metode persentase penjualan diasumsikan secara tepat. Penyesuaian dibuat untuk beralih dari metode penghapusan spesifik ke beberapa jenis metode penyisihan. Contohnya, asumsikan bahwa perusahaan telah mengakui beban piutang tidak tertagih ketika piutang tersebut telah benar menjadi piutang tidak tertagih.
Nah, di sini ada ya dari penjualan tahun 2018 dan dari penjualan tahun 2019. Perusahaan mengestimasi bahwa tambahan sebesar Rp1.400.000 dihapuskan pada tahun 2020 yang sebesar Rp300.000 berasal dari penjualan tahun 2018 dan sebesar Rp1.100.000 dari penjualan tahun 2019. Jadi, jurnal pada tahun 2020 untuk mengkoreksi kesalahan ini dengan asumsi bahwa pembukuan untuk tahun 2020 belum ditutup, ya. Nah, kalau belum ditutup berarti beban piutang tidak tertagih, ya. Ini caranya seperti ini perhitungannya. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih, ya. Penyisihan piutang tidak tertagih. Tambahan sebesar Rp300.000 untuk penjualan tahun 2018 dan sebesar Rp1.100.000 untuk penjualan tahun 2019. Saldo piutang tidak tertagih dan laba ditahan, ya. Nah, yang pertama piutang tidak tertagih yang dibebankan, ya. Nah, ini dari sini, dari penjualan, dari soal 2018 ditambah 2019. 550.000 ditambah 690.000, maka hasilnya 1.240.000. Kemudian tahun 2019 berarti 0 ditambah 700.000, jadi hasilnya 700.000. Tambahan piutang tidak tertagih yang diantisipasi pada tahun 2020, ya. Di tahun 2018 300.000 sesuai di soal, kemudian tahun 2019 1.100.000. Maka beban piutang tidak tertagih yang benar yaitu tahun 2018 Rp1.540.000, kemudian tahun 2019 Rp1.800.000. Kemudian dikurangi beban yang diakui untuk setiap periode saat ini. Ya, tahun 2018 ya 550.000. Kemudian kalau tahun 2019 berarti 690.000 ditambah 700.000. Maka penyisihan piutang tidak tertagih untuk tahun 2018 990.000, sedangkan untuk tahun 2019 410.000. Nah, jadi pencatatannya ini ya. Beban piutang tidak tertagih bertambah di debit sebesar 410.000. Kemudian laba ditahan berkurang di debit 990.000. Kemudian penyisihan piutang tidak tertagih itu di kredit ya bertambah sebesar 1.400.000. Nah, kemudian ini kan kalau tahun 2020 belum ditutup. Belum tutup buku. Nah, sekarang jika pembukuan tahun 2020 telah tutup buku, maka jurnalnya laba ditahan berkurang di debit, kemudian penyisihan piutang tidak tertagih bertambah di kredit sebesar Rp1.400.000. Jadi dari 990.000 ditambah 410.000, Rp1.400.000 ya. Bedanya tidak ada beban piutang tidak tertagih ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Jelas enggak? Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi ini kita tidak ada perhitungan yang rumit, tapi hanya memperbaiki pencatatan jurnal. Ya. Nah, kita ke contoh soal nih ya. Ini contoh soal untuk sama seperti tugas. Dan ini nanti ada salah satu juga yang akan keluar di UAS ya. Jadi diperhatikan ini contoh soalnya. Ya, pertanyaannya disuruh membuat jurnal koreksi yang dibutuhkan perusahaan pada tahun 2020. Jadi di sini ada 5 kesalahan. Ya, 5 kesalahan pencatatan pada perusahaan PT Mayora yang terjadi pada tahun 2019 dan baru diketahui pada tahun 2020 sebelum tutup buku. Nah, ini yang pertama.
pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan membeli polis asuransi 2 tahun sebesar 10 juta rupiah yang didebit pada beban asuransi dan dikredit pada kas, ya. Jadi kita langsung aja nih, kita bikin dulu nih kesalahan pencatatannya di tanggal 1 Januari 2019, yaitu beban asuransi bertambah di debit, kemudian kas dikredit, ya, kasnya berkurang di kredit. Nah, tetapi ya, kesalahannya perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2019. Nah, maka di sini pencatatan jurnal penyesuaian yang sebenarnya di akhir tahun 2019 yaitu asuransi dibayar di muka, ya, bertambah di debit. Kemudian beban asuransi berkurang di kredit, ya. Nah, di sini kan untuk polis asuransi 2 tahun. Berarti 10 juta dibagi 2 tahun, hasilnya 5 juta per tahunnya. Maka, jurnal koreksi sebelum tutup buku, ya, di akhir tahun 2020, tahun berikutnya, yaitu jurnalnya, beban asuransi bertambah di debit, kemudian laba ditahan bertambah di kredit. Ya. Nah, jadi 10 juta dibagi 2 tahun, hasilnya 5 juta. Ya, jadi jurnal koreksinya seperti ini sebelum tutup buku. Kalau setelah tutup buku tidak ada jurnal koreksi, ya, maka di sini saya tidak buat nih setelah tutup buku. Oke. Lanjut yang kedua. Pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan menerima sebesar 30 juta sebagai pendapatan sewa gedung diterima di muka yang didebit pada kas dan dikredit pada pendapatan sewa gedung. Tetapi kesalahannya perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019. Maka, ya, kita buat dulu nih kesalahan pencatatan di awal tahun 2019, yaitu kas bertambah di debit, kemudian pendapatan sewa gedung bertambah di kredit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian pencatatan jurnal penyesuaian yang sebenarnya di akhir tahun 2019, yaitu pendapatan sewa gedung berkurang di debit, kemudian sewa gedung diterima di muka bertambah di kredit sebesar 30 juta rupiah. Maka jurnal koreksi sebelum tutup buku, ya, di akhir tahun 2020 periode berikutnya, laba ditahan berkurang di debit, kemudian pendapatan sewa gedung bertambah di kredit sebesar 30 juta rupiah. Ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Di akhir tahun 2019, perusahaan tidak mencatat utang gaji sebesar 15 juta. Nah, kesalahan pencatatannya, ya, yaitu perusahaan tidak mencatat utang gaji. Maka, pencatatan jurnal penyesuaian yang sebenarnya di akhir tahun 2019, yaitu beban gaji bertambah di debit, kemudian utang gaji bertambah di kredit sebesar 15 juta rupiah. Kemudian jurnal koreksi sebelum tutup buku di akhir tahun berikutnya, 2020. Maka laba ditahan di debit, kemudian beban gaji berkurang di kredit sebesar 15 juta rupiah. Oke. Kemudian contoh yang keempat. Pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan mengantisipasi bunga akrual yang seharusnya diterima sebesar 3 juta rupiah yang dibebankan pada tahun 2020, tetapi perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019. Maka, ya, menjawabnya yang pertama, pencatatan kesalahan di akhir tahun, yaitu perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian bunga akrual. Nah, kemudian pencatatan jurnal penyesuaian yang sebenarnya di akhir tahun 2019, yaitu pendapatan bunga, ya, berkurang di debit, piutang bunga berkurang di kredit sebesar 3 juta. Jadi pendapatan sama piutang itu berkurang. Nah, kemudian jurnal koreksi sebelum tutup buku di akhir tahun berikutnya, tahun 2020, yaitu laba ditahan berkurang di debit, kemudian pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 3 juta rupiah.
Oke, yang terakhir. Contoh yang kelima. Pada tanggal 1 Januari 2018, perusahaan membeli mesin sebesar 16 juta rupiah. Ini sama seperti tadi ya. Dan tidak ada nilai sisa. Estimasi umur ekonomis mesin adalah 4 tahun. Perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus, tetapi kesalahannya perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian penyusutan pada akhir tahun 2018. Maka, ya, kesalahan pencatatannya di akhir tahun 2018 yaitu perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian penyusutan mesin. Nah, kemudian pencatatan jurnal penyesuaian yang sebenarnya di akhir tahun 2018 yaitu beban penyusutan bertambah di debit, akumulasi penyusutan bertambah di kredit, ya. Nah, ini sebesar 16 juta harga pembelian mesin, ya, dikurangi nilai sisa. Nilai sisanya 0. Nah, maka dibagi umur ekonomis, ya, 4 tahun, hasilnya 4 juta. Ya, tadi rumus metode penyusutan garis lurus. Harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis, hasilnya 4 juta rupiah. Nah, kemudian jurnal koreksi sebelum tutup buku, tanggal 31 Desember 2020. Ya, mesin bertambah di debit 16 juta rupiah. Dari soal, ya, harga pembelian mesin, kemudian beban penyusutan bertambah di debit 4 juta rupiah, yang tadi sudah dihitung ini. Ya, harga pembelian dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis, hasilnya 4 juta. Kemudian perhitungan laba ditahan. Laba ditahan bertambah di kredit. Ya, yaitu dari aset yang dinyatakan tinggi 16 juta rupiah. Kemudian penyusutan yang benar untuk tahun 2020 yaitu 4 juta rupiah, maka sisanya laba ditahan yang dinyatakan rendah di akhir tahun 2020 sebesar 12 juta. Kemudian sisanya lagi akumulasi penyusutan di kredit bertambah, ya, yaitu sebesar ini. Harga pembelian mesin 16 juta rupiah dibagi umur ekonomis 4 tahun dikali 2 tahun, yaitu dari 2018 sampai 2020. Maka hasilnya 8 juta. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Dedi paham nggak, Dedi? Dedi paham? Iya, Bu, paham, Bu. Oke. Dia paham nggak? Paham, Bu. Udah submit tugasnya? Sudah kok, Bu. Oke. Nanti saya langsung koreksi. Siapa lagi? Ariana? Paham, Bu. Oke. Verina, kalau ada yang mau ditanya, boleh di chat ya, Verina. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita bahas kuisis berarti ya. Tolong dicatat nih jawabannya supaya hasilnya 100. Oh ya, udah pada absen belum? Bentar, absen. Oke ya, sudah absen semua. Oke, nih, tolong dicatat ya jawaban kuisisnya. Pertanyaan pertama, pengaruh kumulatif dari penggunaan metode baru terhadap laporan keuangan pada periode saat ini dilaporkan sebagai pos luar biasa. Ya, jadi akun luar biasa itu akun yang jarang terjadi. Ya, contohnya ya ini adanya pengaruh kumulatif ya dari penggunaan metode baru. Jadi pos luar biasa itu akun yang jarang terjadi. Kemudian pertanyaan kedua, perbedaan laba tahun sebelumnya antara metode baru dengan metode lama disebut pengaruh kumulatif. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, penyesuaian retrospektif atas laporan keuangan, menyusun kembali laporan keuangan tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan prinsip yang baru diterapkan.
Kemudian pertanyaan keempat, Dewan Standar Akuntansi Keuangan mensyaratkan agar perusahaan menggunakan pendekatan retrospektif. Oke. Kemudian yang kelima, contoh akun yang membutuhkan estimasi perkiraan yaitu piutang tidak tertagih. Kemudian pertanyaan keenam, contoh perubahan dalam entitas pelaporan, yaitu menyajikan laporan konsolidasi untuk menggantikan laporan perusahaan individual. Kemudian pertanyaan ketujuh, contoh dari kesalahan akuntansi, yaitu perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, perubahan prinsip akuntansi dengan menggunakan pendekatan retrospektif dengan cara, yaitu mengungkapkan dalam tahun terjadinya perubahan pengaruh terhadap laba bersih dan laba per saham dari seluruh periode sebelumnya yang disajikan. Kemudian pertanyaan ke-9, motivasi untuk mengubah metode akuntansi kecuali mengelola laba sesuai kondisi perusahaan. Kemudian yang terakhir, terdapat 2 jenis kesalahan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, yaitu kesalahan yang saling seimbang dan kesalahan yang tidak saling seimbang. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Azara Ibu, mau tanya. Oh, iya, Desinta. Saya mau nanya, tapi ini tentang apa sih? Tentang materi minggu lalu sih, Bu. Iya, boleh. Kan itu tarif PPh badan kan Ibu naruhnya 25%, yaitu untuk tahun 2019 kalau nggak salah ya, Bu? Iya, Kalau misalnya nanti di UAS nih ya, Bu, tahunnya itu 2020 atau 2021, apa kita pakai tarif 22% gitu, Bu? Harusnya sih pakai tarif itu 20%, Desinta. 22%, soalnya PPh badan pas tahun 2021 22% sih, Bu. Masa? Udah berubah ya? Oh, saya Di baru perpajakan tahu. kita belajar itu sih, Bu. Oh, iya, saya baru dapat info. Dikira Iya, saya jadi makanya belum berubah. Iya, jadi makanya saya nanya, Bu, nanti Ibu, misalnya kita naruh 22%, tapi Ibu pikir, oh 25% nih harusnya, kayak gitu kan. Iya. Untung Jadi dikasih terserah, tahu. tapi terserah Ibu sih, misalnya kalau Ibu maunya pakai tarif 25% juga boleh, tapi kita di notice dulu gitu loh, Bu. Jadi nggak salah gitu loh. Oh, iya nih, saya baru baca internet. Jadi, untuk tahun pajak 2019 ke bawah itu 25%. Kemudian tahun 2020 PPh badan turun menjadi 22%. Nah, kemudian di tahun 2022 turun lagi menjadi 20%. Oh, iya. Ya udah, berarti ngikutin sesuai tarif PPh aja ya. Soalnya kan soal tahun 2021 ya. Sebentar saya lihat ini dulu. Ya, untung disampaikan. Jadi biar saya ini juga dapat informasi. Oke, sebentar. Iya, soalnya itu kan saya buat untuk tahun 2021. Berarti yaudah tarif PPh badannya berarti 22%. Ya, kita ngikutin sesuai peraturan yang terbaru. Ya, mungkin karena pandemi kali ya, jadi diturunin ya. Kayak Desinta pakai 22% ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya yang terima kasih udah dikasih tahu. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Materi sebelumnya boleh kalau ada yang belum paham, ya. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita open kamera. Kita open kamera.
foto sebentar. Pokoknya kisi-kisi Rabu depan ya, setelah Google Meet selesai. Ya. Ayo, Dedi. Dedi lagi ngapain? Jangan-jangan lagi Dedi nggak ikut itu open kamera, Dedi. Oh. Wajib ikut dong. Oke ya, kita foto 1, 2, 3. Oke ya. Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih banyak untuk pertemuannya hari ini. Ya, jaga kesehatannya, jaga ibadahnya. Kita ketemu lagi di Rabu depan ya, pertemuan ke-15. Mudah-mudahan tetap semuanya sehat, tetap semangat, dan jangan lupa ya mengerjakan tugasnya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik.